Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursa Indah, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan INPM 186910467. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya untuk memenuhi mata kuliah seminar keSD-an yang diampu oleh Ibu dosen Fitriana Yolanda. Nah, di sini proposal saya berjudul Hubungan antara peranan keluarga dengan kenakalan siswa kelas 5 di SD Negeri 177 Pekanbaru yang terbawa pergaulan di lingkungan sekitar. Nah, proposal di sini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Menurut M. Gold dan J. Petronio dalam Sarlito 2012 mengatakan bahwa kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman. Perilaku anak-anak yang kurang kena di hati dapat pula dikatakan sebagai kenakalan. Keluarga sebagai kelompok kecil yang anggotanya saling berinteraksi secara tetap dalam perkembangan anak diikuti dengan penyesuaian secara pribadi oleh orang tuanya dalam hubungan sosial. Interaksi sosial yang terjadi dalam keluarga merupakan suatu komponen penting dalam sosialisasi seorang manusia. Di lingkungan sekolah, keberadaan anak-anak adalah sebagai siswa. Jadi, kenakalan yang dilakukannya dapat disebut sebagai kenakalan siswa. Dari pengertian ini dapat disimpulkan kenakalan siswa adalah penyimpangan perilaku siswa yang berakibat siswa melanggar aturan, tata tertib, dan norma kehidupan di sekolah dan masyarakat. Dalam penelitian, bagaimana guru menangani perilaku kenakalan siswa adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh guru dalam memberikan perhatian dan tindakan terhadap tingkah laku tersebut. Perilaku yang dapat diamati oleh fenomena-fenomena yang muncul sehingga penelitian ini termasuk dalam rancangan penelitian kualitatif. B. Identifikasi masalah. 1. Kenakalan siswa yang meningkat menyebabkan siswa itu tidak dapat mencapai hasil belajar di sekolah yang memuaskan. 2. Pengaruh lingkungan sekitar yang membawa siswa terhadap kenakalan. 3. Masih kurangnya perhatian keluarga pada hubungan antar anak-anaknya sehingga perlu adanya perbaikan. C. Rumusan masalah. 1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kenakalan sering terjadi di sekolah? Yang kedua, bagaimanakah pola hubungan kondisi lingkungan keluarga dan lingkungan di sekitar masyarakat terhadap kenakalan siswa? D. Tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan siswa melakukan kenakalan remaja. Yang kedua, mendeskripsikan pola hubungan lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar masyarakat terhadap kenakalan remaja. E. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pengetahuan di bidang sosiologi, yaitu berkenaan dengan perilaku kenakalan siswa atau remaja, yang mampu menjadi bahan referensi tambahan dalam mata kuliah yang terkait dalam penelitian ini. Manfaat praktis. A. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan tentang pola hubungan keluarga pada kenakalan siswa dalam kehidupan masyarakat. B. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca untuk mengetahui bahwa kenakalan remaja merupakan suatu masalah sosial yang harus dicari solusinya agar tidak merusak generasi penerus bangsa. Selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan. A. Tinjauan teoritis. 1. Keluarga. Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang terikat oleh hubungan perkawinan, darah, ataupun adopsi. Suatu keluarga
atau famili terdiri dari atas orang-orang yang menganggap bahwa mereka mempunyai hubungan darah, pernikahan, atau adopsi. James 2006. Keluarga mempunyai fungsi yang penting bagi para anggotanya. Yang mendasar dari sebuah keluarga adalah rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan membanggakan hubungan baik di antara anggotanya. Yang kedua, siswa. Menurut Sadirman 2003, pengertian siswa adalah orang yang datang ke sekolah untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Pada masa ini, siswa mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Selain itu, juga berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa. Pada periode ini pula, remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa. Masa ini secara global berlangsung antara usia 12 sampai 22 tahun. Dapat disimpulkan bahwa siswa adalah salah satu faktor yang paling penting dalam dunia pendidikan dan untuk berjalannya sistem belajar mengajar. Siswa adalah orang yang datang ke sekolah untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. 3. Kenakalan siswa. Berbagai berita mengenai kenakalan siswa dengan status sebagai siswa dan sekolah dasar hampir setiap hari dapat ditemukan di berbagai media massa baik televisi, surat kabar, maupun radio yang terjadi di kota-kota besar. Kenakalan siswa tidak hanya di kota-kota besar tersebut, tetapi kota-kota kecil tidak lepas dari tindakan kenakalan siswa. Siswa di lingkungan tempat kita tinggal juga sering melakukan berbagai kenakalan, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Pelanggaran tersebut antara lain membolos, merokok di lingkungan sekolah, berkelahi, minum minuman keras, membuat keributan di kelas dan melawan guru, serta melakukan pemerasan. Berbagai pelanggaran tersebut dapat menimbulkan keprihatinan tersendiri pada guru-guru, misalnya di sekolah dasar. 4. Sosialisasi. Individu dalam masyarakat akan mengalami proses sosialisasi agar ia dapat hidup dan bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut David A. Goslin, sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi adalah warisan biologis atau faktor biologis, faktor lingkungan fisik atau geografis, faktor lingkungan sosial, dan faktor kebudayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya B. Kerangka berpikir. Masalah kenakalan siswa timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri anak atau keluarga yang bersumber pada faktor-faktor internal maupun eksternal. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan bentuk kenakalan remaja. Orang tua harus benar-benar mempersiapkan dan memberikan pola pengasuhan yang tepat kepada anaknya agar menciptakan anak yang memiliki perilaku dan masa depan yang baik. Anak dengan orang tua permisif akan cenderung impulsif, agresif, bosi, kurang kontrol diri, kurang mandiri, dan kurang berorientasi prestasi. Maka, orang tua harus cerdas dalam memilih dan menerapkan jenis pola asuh untuk mendidik dan membimbing anaknya. C. Hipotesis. Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan hipotesis yaitu hubungan antara peranan keluarga dengan kenakalan siswa kelas 5 di SD Negeri 177 Pekanbaru yang terbawa pergaulan di lingkungan sekitar. Selanjutnya D. Penelitian yang relevan. Penelitian sejenis ini pernah dilakukan oleh Pinurika Ratna Maulidia pada tahun 2018 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara peranan keluarga dengan kenakalan siswa karena peranan keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak,
membentuk perilaku serta kepribadian. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 177 Pekanbaru dengan alamat Jalan Ikhwan, Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. B. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex post facto. Menurut Sugiono 2009, penelitian ex post facto adalah penelitian yang dilakukan untuk membentuk peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian ex post facto karena mengungkapkan faktor berdasarkan pengukuran gejala yang telah ada pada diri responden sebelum penelitian ini dilakukan. Pendekatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan angka-angka yang diolah melalui analisis statistik. C. Populasi dan sampel penelitian. Menurut Sugiono tahun 2009, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Suharsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, populasi penelitian hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak. Berdasarkan pengertian di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 177 Pekanbaru dengan kenakalan yang terbawa pergaulan di lingkungan sekitar. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan mengacu pendapat Ishak dan Michel. Dalam Sugiono, jumlah populasi misalnya 140 siswa dapat diambil sampel sebanyak 100 siswa. Pengambilan anggota sampel dengan teknik simple random sampling. D. Prosedur penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengertian metode menurut pendapat Bohar Soeharto dalam Indra 2004 adalah cara kerja untuk dapat memahami suatu objek penelitian. Demikian pula Winarno Surahmat tahun 1990 mengemukakan bahwa metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, sederhana dengan menggunakan persentase, seperti yang dikemukakan oleh M. Nazir, yang mengemukakan bahwa metode deskriptif yaitu suatu metode dalam penelitian sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut Winarno Surahmat, menyatakan bahwa metode deskriptif ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merumuskan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Masalah-masalah yang akurat. 2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa. Atau karena metode ini sering disebut metode analitik. Adapun bentuk pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Angket. Angket adalah alat untuk mengumpulkan data. Angket adalah daftar pertanyaan yang sering disebutkan secara umum dengan nama kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap. Ini yang membedakan dengan daftar pertanyaan interview.
B. Wawancara. Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. C. Observasi. Teknik pengumpulan data observasi biasanya digunakan jika peneliti ingin mengetahui gejala tentang perilaku manusia, gejala alam, dan jika responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam proses pengumpulan data dengan observasi, dua hal yang penting adalah pengamatan dan ingatan. Instrumen dari teknik pengumpulan data dengan observasi ini adalah peneliti itu sendiri, sehingga peneliti harus dibekali oleh kemampuan yang mumpuni. E. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, umumnya alat pengumpul data atau instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dikembangkan dari jabaran variabel penelitian yang dikembangkan dari teori-teori yang akan diuji melalui kegiatan penelitian yang dikerjakan. Untuk itu, sebelum instrumen penelitian yang dikembangkan digunakan untuk mengumpulkan data pada objek atau responden yang sesungguhnya, hendaknya instrumen tersebut diuji validitas dan reliabilitasnya. Pemahaman peneliti atas validitas dan reliabilitas instrumen merupakan prasyarat mutlak bagi peneliti kuantitatif. F. Analisis data. 1. Deskripsi data. Data yang diperoleh dari lapangan disajikan dalam bentuk deskripsi data dari masing-masing variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Analisa deskripsi data yang dimaksud meliputi penyajian median, modus, tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. 2. Uji persyaratan analisis meliputi uji normalitas dan uji linearitas. Yang ketiga, pengujian hipotesis untuk mengukur koefisien korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat menggunakan rumus korelasi produk momen. Cukup sekian presentasi proposal saya untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar keSDN ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.